Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rosamek Tomame aka Raja Meksiko. Oke, di video kali ini saya akan memberi pengetahuan ya, atau lebih tepatnya memberikan reaksi atau komentar terhadap apa yang saya perhatikan di dunia line dance ya. Tapi di dunia line dance ya. Ini reaksi aja ya. Moga-moga video ini bisa bermanfaat ya dan bisa Anda pergunakan untuk perbaikan ya, termasuk buat diri saya sendiri ya. Jadi video ini saya buat untuk diri saya sendiri dan moga-moga juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, langsung aja ya. Pernahkah Anda memperhatikan satu hal menarik di dalam suatu kelas atau lantai dansa ya? Kan banyak pedansa-pedansa tuh ya, dengan musik yang sama dan step yang sama persis, tapi menarinya bisa terlihat sangat berbeda, atau gerakannya ya, tapi gerakannya bisa terlihat sangat berbeda. Padahal semua orang menarikan tarian yang sama ya, box stepnya yang sama, coaster stepnya yang sama, side chasse-nya yang sama, lock shuffle-nya yang sama, samba whisk-nya yang sama, dan lain sebagainya. Mari kita bicara jujur ya. Dari 20 pedansa secara realistis nih ya, sekitar 12 sampai 18 ya, atau hanya satu atau dua pedansa saja ya yang menarikannya sangat rapi atau sangat bersih. Berarti selebihnya tuh hingga 18 orang itu ya, hingga 18 orang itu tidak menari dengan rapi atau bersih. Bukan karena mereka tidak bisa menari, bukan juga karena mereka tidak hafal step atau tariannya, tapi karena step yang mereka buat itu tidak pernah benar-benar selesai atau tuntas. Dalam bahasa yang paling umum ya, bahasa yang umum yang biasa digunakan oleh pedansa-pedansa, baik amatir, profesional, pemula ataupun mahir ya, gerakan-gerakan tersebut ya biasa disebut tidak rapi ya, tidak rapi. Mungkin ada yang menyebutnya jorok ya, tapi saya nggak mau menggunakan kata jorok ini ya. Saya takutnya nanti menyinggung ya, takutnya tersinggung ya. Saya berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang baik saja ya, yang bahasa yang lebih bisa diterima. Karena mereka menggerakkannya tidak rapi ya. Jadi tidak rapi gitu ya, tidak rapi ya. Nanti akan saya jelaskan dan saya akan berikan contoh. Terus bahasa lainnya juga yang bisa dipergunakan adalah bahwa step atau langkah yang mereka lakukan itu tidak bersih ya, tidak bersih ya. Pertama tidak rapi, atau bahasa lainnya adalah tidak bersih. Dan yang keduanya itu kurang jelas ya, kurang jelas stepnya itu, gerakannya. Dan yang keempat atau berikutnya adalah kurang tuntas ya, kurang tuntas. Dan yang terakhir adalah kurang presisi ya. Jadi itu bahasa yang paling umum atau bisa dicerna atau dipahami oleh semua pedansa ya, baik semua kalangan, mau baik itu pemula, mahir ataupun amatir dan profesional. Sementara jika dilihat dari perspektif penjurian atau juri ya, ketika pedansa melakukan gerakan-gerakan yang saya bilang tadi tidak selesai ya, atau tidak tuntas ya, nanti akan saya jelaskan ya, bahwa eksekusinya tidak utuh ya. Jadi eksekusinya tidak utuh, itu yang biasa dipergunakan, istilah yang dipergunakan untuk kompetisi ataupun dari perspektif juri ya. Kalau udah level juri ya, menilai pedansa yang gerakan yang nggak rapi tadi ya, yang bahasa umumnya yang tadi saya udah sebutkan ya, yang sudah saya sebutkan, biasanya kalau juri menyebutkannya eksekusinya tidak utuh ya. Terus bahasa lainnya adalah dari perspektif teknis ya, perspektif teknis dan penjurian adalah bentuk gerakannya tidak lengkap ya, bentuk gerakannya itu tidak lengkap. Lalu sebutan lainnya adalah finishing atau gerakannya tidak tercapai ya. Jadi nanti akan saya jelaskan deh, akan saya berikan contoh yang dimaksud dengan bahasa penilaian dari perspektif juri atau secara teknis ya, teknis ya. Dan yang terakhir adalah transisi tidak rapi
ya, transisi tidak rapi. Sehingga kalau saya campurkan ya, atau saya saya gabungkan ya, atau saya menggunakan bahasa campuran antara bahasa yang umum ya, yang biasa digunakan oleh pedansa-pedansa umum ya, dan bahasa atau istilah yang digunakan secara teknik ya, teknis oleh juri ya, maka gerakan-gerakan yang tidak rapi tadi atau yang tidak selesai atau tidak tuntas itu bisa disebut dengan gerakan yang pecah ya, gerakannya pecah ya, itu. Atau bahasa lainnya adalah bentuknya buyar ya, bentuknya buyar. Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan ya. Bentuknya buyar. Lalu gerakannya tidak terkunci ya, gerakan tidak terkunci ya. Terus berikutnya adalah kehilangan bentuk ya. Jadi bentuknya itu nggak ketahuan, nggak kelihatan ya, karena kehilangan bentuk figurnya itu kehilangan ya, bentuk figurnya jadi kehilangan karena dilakukan dengan tidak baik. Dan terakhir adalah kurang atau tidak terkontrol ya, jadi kurang kontrol dirinya, kontrol langkahnya itu kurang atau tidak terkontrol. Oke, untuk box step ya, contohnya box step ya, saya beri beberapa contoh nanti ya. Box step ya, banyak pedansa melangkah tidak membentuk kotak ya. Jadi pedansa itu tidak melangkah membentuk kotak, tapi arah langkahnya itu melenceng ya, melenceng ya. Terutama ketika harus dilakukan step together gitu ya, together. Jadi antara kaki kanan dan kaki kiri itu rapat ya, atau bersebelahan seperti ini ya. Ya, ini kaki ya, kanan kiri bersebelahan seperti ini, tapi tidak dilakukan secara seperti itu ya. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Untuk box step ya, ini contoh box step yang benar dan yang salah ya, yang benar dan yang salah ya, atau yang benar dan yang salah. Oke, saksikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu gerakan kedua adalah coaster step ya, coaster step ya. Hampir sama dengan gerakan box step ya. Biasanya itu kehilangan bentuknya di gerakan yang together-nya ya. Jadi ketika kaki harus rapat ya, ketika kaki harus merapat, ketika satu kaki mundur, lalu diikuti dengan satu kaki merapat ke kaki yang mundur. Nah, bagian itu yang sering tidak terjadi ya, sehingga kakinya tidak benar-benar rapat, lalu langsung maju lagi, kaki yang mundur, terus kaki berikutnya belum rapat ya, belum sampai tidak rapat, langsung dikerjakan gerakan berikutnya, kaki yang mundur maju. Akan saya berikan contohnya ya, gerakan yang benarnya ya. Saya lupa membuat gerakan yang salahnya ya. Ini gerakan yang benarnya. 1 and 2. Lalu gerakan yang ketiga adalah side chasse ya, side chasse atau side chasse ya, atau side cha-cha-cha ya. Oke, saya akan berikan contohnya ya. Ini juga hampir sama, gerakannya itu gerakan yang keduanya ya, begitu together-nya itu tidak dikerjakan dengan baik ya. Akan saya berikan contoh gerakan yang benar dan yang salah, oke? 1 and
2. 1 and 2. Cha, cha, cha. Berikutnya adalah rolling vine ya, atau rolling vine gerakan berputar ya. Banyak pedansa yang terlihat hanya berjalan ya, hanya berjalan ya. Oke, untuk supaya bisa mengetahui secara visualnya akan saya berikan contoh gerakan rolling vine yang benar dan yang salah. Check this out. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Dan yang terakhir adalah jazz box ya. Figur jazz box ini banyak yang gerakannya itu nggak rapi ya, Saya juga lupa memberikan contoh gerakan yang tidak rapi, tapi akan saya tunjukkan gerakan jazz box yang rapi ya. Jadi crossnya jelas, step backnya jelas, step right to side-nya jelas, dan step forward-nya juga harus jelas. Sehingga gerakan jazz box ini benar-benar membentuk box ya. Oke, check this out. 1 2 3 4. Oke, dari video-video yang sudah Anda saksikan dan dari pengamatan yang bisa Anda lakukan juga ya, baik itu di YouTube ataupun di acara gathering ya, jamming, ataupun bahkan di acara performance dan bahkan kompetisi ya, bahwa sebagian besar pedansa itu sebenarnya tahu urutan langkahnya ya, udah hafal koreografinya, tapi tidak menguasai kualitas langkahnya ya. Jadi atau kurang melakukan figurnya atau gerakan langkahnya dengan kualitas yang baik. Itulah sebabnya dari 20 orang pedansa ya, hanya 2 sampai 4 aja ya yang terlihat ya, hanya 2 atau 4 saja yang terlihat ya. Stepnya bersih, berat badannya jelas, timingnya konsisten, dan terlihat enak untuk ditonton. Oke, sekali lagi akan saya ulangi, ini penting sekali ya. Masalah terbesar pedansa bukan tidak hafal step atau tidak hafal koreografinya ya, tapi step yang tidak pernah selesai, atau tidak tuntas ya, atau tidak presisi, atau tidak benar. Jadi, jika Anda ingin menari lebih rapi, lebih bersih, dan lebih profesional, jangan hanya bertanya, langkahnya apa? Tapi mulai bertanya, bagaimana kualitas setiap langkahnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan bagi Anda yang belum subscribe my YouTube channel, please to subscribe my YouTube channel. Akhir kata, sekarang tanggal 25 Desember, bagi sahabat-sahabat yang merayakannya, Merry Christmas.